Nah, ini saya cek dulu deh, takutnya ada salah. Ini saya cek di internet dulu deh, takutnya salah. Ini harusnya mulai dari 1. 8, 191, 192, 223, 224, 239. Ya, benar. Harusnya udah kayak gini. Oke, ini harusnya mulai dari 1 harusnya. Karena 0, 0, 0, 0, 0 itu di networking dia menunjuk ke diri sendiri. Ya. Jadi ini bagi yang belum tahu, selamat berkenalan dulu. Ini adalah 5 kelas IP address. Jadi kelas IP address ini itu, gimana cara jelasinnya? Oke, ada kelas A, B, dan C. Ini yang biasanya sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun kita tidak tahu. Biasanya teman-teman bakal lebih familiar itu kalau misalnya teman-teman pengguna beberapa router yang terkonek dengan ISP teman-teman, Wi-Fi di rumah. Biasanya IP address-nya itu biasanya seperti ini, 192.168.105 misalnya kayak gitu. Nah, ini adalah IP address. Ini IP address-nya kalau bisa teman-teman lihat, di sini depannya ini 192 ya. Di sini juga depannya 192. Berarti dia ini kelas C. Oke. Jadi sebuah IP address itu bisa ditentukan kelasnya lewat 5 kategori ini. Oke ya. Jadi di sini kita ada kelas A, B, dan C. Ini yang biasanya kita gunakan untuk IP addressing biasa. Jadi IP address yang ada di sini itu bisa disebut, gimana saja sih? Teman-teman pernah dengar unicast? Ada pernah dengar nggak dari dosen kelas kecilnya mungkin? Belum, Kak. Oke, unicast ini itu sebenarnya tidak terlalu spesial. Ini hanya istilah kerennya aja gitu ya. Unicast ini itu connection-nya 1 ke 1 lah, one to one. Jadi dia itu dari sebuah IP, dia itu bakal mengirim paketnya itu ke IP yang satunya lagi tujuannya. Jadi pengirimnya 1, tujuannya 1. Oke, kayak gitu aja kurang lebih. Kemudian IP kelas D ini itu biasanya digunakan untuk multicast. Oke, jadi multicast ini dia itu pengirimnya 1, tapi dia mengirim ke sebuah IP, yang mengidentifikasi beberapa IP sebagai sebuah grup. Jadi nih, misalnya saya mau kirim IP address ke 224.52.321.125 gini deh. Nah, bisa aja di dalam IP ini, kalau bisa menggunakan multicast, dia itu bakal kita kirim, tetapi dalam satu grup gitu loh. Jadi pas kita kirim ke sini, nanti yang menerima itu bukan hanya satu. Jadi bisa aja multiple device. Multicast itu kurang lebih seperti itu. Sama kelas E ini biasanya disebutnya ini buat restricted atau experimental only. Nah, ini kelas E ini biasanya itu, aku kurang tahu juga sih, kelas E itu jarang digunakan. Tetapi yang pernah aku baca, kalau kelas E ini hanya bisa untuk private IP address. Private IP address artinya private, dia tidak bisa diakses oleh orang luar secara publik. Contohnya kayak contohnya kayak gini. IP public itu IP yang bisa dilihat semua orang. Nah, contohnya kayak IP ISP kalian. Jadi kalau misalnya kayak IP Indonesia itu depannya itu mulai dari 202. ISP Indonesia mulainya dari 202. Nah, itu contoh IP public. Kalau misalnya eksperimental ini dia hanya bisa private, jadi tidak bisa ditaruh public gitu ya. Paling kayak gitu aja. Nah, di sini ada yang bingung dulu mungkin? Mau nanya, Kak. Ya. Kalau semisalnya kayak pertama kali kita buat jaringan gitu, nah kita bisa nggak nentuin sendiri IP-nya? Jadi kayak, oh aku pengen yang depannya segini, depannya segini. Depannya segini. Ya, bisa. Jadi kayak misalnya kalau buat network sendiri, misalnya tahu-tahu pengen buatnya yang kelas E, itu bisa-bisa ntar diganti ke kelas C gitu.
Awalnya buat kelas E, tiba-tiba ganti kelas C, atau sebaliknya gitu ya. Nah, ntar kayak pertengahan bisa ganti gitu tiba-tiba. Hmm, Kalau misalnya mengganti IP address, itu berarti kamu harus ganti semuanya intinya. Jadi nanti kita bakal bahas dulu. Kita bakal bahas dulu. Nah, di sini di dalam networking, kita tadi teman kamu ada nanya ya, kalau misalnya ganti IP address-nya bisa nggak? Bisa, jawabannya bisa. Cuman asalkan IP address-nya itu kamu ganti mana ya? Kamu ganti network-nya lebih tepatnya. Jadi kalau misalnya kamu ganti IP address, tapi IP address-nya itu tidak di dalam network tersebut, ya itu tidak bakal ada apa-apa lah gitu, tidak berhasiat lah istilahnya ya. Jadi di sini kita bakal bahas dulu gimana caranya network itu mengerti, oh di sini ada network, di sini network di mana, terus kita harus kirimnya ke IP segini, kenapa bisa dari tempat saya bisa ke sana gitu kan ya. Nah di sini kita dalam sebuah network itu punya network ID, ada broadcast. Network ID ini itu sebuah IP yang menunjukkan kalau sebuah IP address itu berada di dalam jaringannya. Di sini broadcast ID atau broadcast IP biasa sebenarnya sama aja. Broadcast ID ini nanti aku bakal jelasin aja deh. Network ID sama ada IP address ya, IP address di dalam sebuah jaringan. Oke, broadcast. Ini harusnya teman-teman di kelas kecil ada dibahas sama dosennya, atau dosennya nggak jelasin tentang broadcast. Kayaknya pernah nyinggung. Oke, saya ulangin aja deh ya. Broadcast ini em, bagaimana cara sebuah jaringan tahu kalau misalnya saya di dalam jaringan A, saya ada jaringan A, ada IP satu, anggaplah IP 1 ya, sama IP 2. Bagaimana caranya jaringan A di dalam jaringan A ini si 2 mau kirim ke satu, tapi misalnya ada di dalam jaringan A ini misalnya ada 255 device. Bagaimana caranya? Dia caranya bakal nge-broadcast. Broadcast ini seperti namanya, yaitu bakal menyebarkan pesannya ke banyak semua orang yang ada di dalam jaringan tersebut. Contohnya seperti ini. Saya kasih contoh ya. Misalnya kita lagi ngajarin di kelas Zoom. Kita lagi di kelas Zoom nih. Terus saya panggil mahasiswa yang namanya Jonathan misalnya. Ada gak di sini mahasiswa yang namanya Jonathan? Nah, uh, kebetulan gak ada ya. Nah, jadi yang bakal saya lakukan itu sebenarnya, saya ini sebagai broadcast IP address saya sebagai broadcast IP address, saya bakal ngomong sebuah pesan dan semua teman-teman yang connect ke audio Zoom ini itu pasti bakal denger kan ya suara saya. Nah, tergantung dari teman-teman aja apakah teman-teman namanya Jonathan dan apakah teman-teman bakal ngerespon. Jadi broadcast itu seperti itu. Broadcast ID itu atau broadcast IP address tugasnya menyebarkan pesan ke semuanya. Kemudian ya itu sih tujuannya itu sih. kita kita si broadcast IP address ini bakal menyebarkan semua pesannya, terus bakal bertanya IP address si dua kan mau kirim ke satu. Dia bakal tanya, apakah kamu IP address si satu? Apakah kamu IP address si satu? Apakah kamu IP address si satu ke 255 device yang ada di dalam jaringan tersebut? Gitu ya. Jadi broadcast kayak gitu. Jadi sebuah IP yang digunakan untuk mengirim pesan ke semua device. Ya. Biasanya sebenarnya host atau device yang berada di dalam jaringan. Gitu ya. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, kita kembali ke topik kita ke FLSM. Kita lihat lagi singkatan FLSM itu adalah Fixed Length Subnet Mask atau Classful Subnetting. Jadi kita bakal berhubungan dengan kelas A, B, C, D, E ini dan fixed length. Fixed length ini berarti panjangnya itu fix. Jadi panjang, ini aku jelasin dulu kenapa dia diberi nama fix. Dia ini diberi nama fix karena dalam sebuah network,
semua jaringannya, atau biasanya bukan sebuah jaringannya, semua subnetnya atau sub jaringannya itu memiliki jumlah host yang sama. Oke. Nah, ini sebelum aku lanjut nih, ini kan kalimatnya agak sedikit membingungkan mungkin ya. Ya, bagi yang belum tahu subnetting. Ini yang tadi nanya nih si yang Fauzan ini di kelas kecilnya ada dijelasin subnetting nggak? Atau kamu belum ngerti subnetting sama sekali? Atau ada yang belum ngerti mungkin tentang subnetting? Belum ngerti ya? Oke. Jadi ini saya bahas tentang teori dulu. Ini disimpan aja dulu kalimatnya. Disimpan dulu kalimatnya. Jadi subnet di sini nanti saya kasih spasi. Ini sebuah jaringan yang ada di dalam sebuah jaringan. Jadi kita punya satu IP address. Kita punya satu IP address. Misalnya 192.168.1.0. Nah, di sini kalau kita lihat, dia ini adalah kelas C. Oke. Kelas C ini itu bisa menampung 0 hingga bukan 0 sih. Dia bisa menampung maksimal 256 kurang 2 host atau device. Dan di sini berarti 256 kurang 2 berarti 254. Oke ya. Nah, di sini dia punya 254. Nah, kalau bisa kita buat subnet, kita itu bisa membagi satu IP address ini menjadi beberapa jaringan lagi, beberapa subnet, sebuah jaringan yang ada dalam jaringan. Jadi dalam IP ini 192.168.1.0 ini bisa aja punya lebih dari satu subnet, satu jaringan. Satu network lah ya istilahnya. Jadi misalnya IP misalnya 192.168.1.0 sampai 192.168.1.24 ini untuk jaringan pertama. Ini bukan 24, harusnya kelipatan 16 ya, berarti sampai 15. Bisa gini. Dia kelipatan 2 pangkat N. Oke ya. Jadi misalnya kayak gini, terus kalau misalnya saya copy paste, misalnya di sini dia dari 16 sampai 31, ini jaringan kedua. Dan seterusnya. Oke ya, jadi dia ini tujuan kita subnetting ini kita bisa membuat jaringan lagi, kita bisa membuat subnetwork di dalam sebuah IP address kelas C ini, atau IP address kelas A atau B atau C. Ya. Nah, jadi kita membuat jaringan ini. Nah, kenapa sih kita buat seperti ini? Kenapa kita buat kayak jaringan-jaringan kecil lagi gitu loh? Satu, biasanya ada dua main reason lebih tepatnya. Dua atau tiga main reason. Kita kasih tiga deh. Tiga main reasonnya. Kita buat subnetting. Tiga main reasonnya, satu, manageable. Jadi kalau misalnya jaringan pertama ini bisa kita gunakan untuk misalnya kalau kita kerja ya, misalnya di sini ada network adminnya. Network adminnya dikasih IP sekian, kemudian yang jaringan kedua ini misalnya untuk operational staff misalnya. Jadi kalau bisa kita memberikan IP seperti ini, dia itu bakal lebih manageable. Karena di sini kita tahu yang IP range pertama ini itu punya network admin, yang kedua ini punya operational staff, dan ketiga keempatnya seterusnya itu punya siapa kita tahu. Jadi kita bisa lebih mudah mengaturnya. Kita tahu IP address-nya itu berapa aja. Oke ya. Kedua, performance. Ingat, tadi yang saya jelasin tentang broadcast. Broadcast itu dia bakal mengirim ke semua device. Kira-kira menurut teman-teman, kalau misalnya si broadcast ini lebih cepat mana? Dia dari satu IP, dia kirim ke 254 host, atau dari broadcast, dia kirimnya ke misalnya ke 16 host saja. Lebih cepat yang mana? Lebih cepat yang 16 lah ya. Nah, itu kalau ini performance-nya ini dalam konteks di mana dia ini hubungannya antar satu jaringan ya.
Jadi kalau misalnya tadi kita nggak bagi ke subnet, nggak ada ya. Kalau misalnya kita nggak bagi ke subnet, kalau misalnya kedua ini jadi satu jaringan, maka si broadcast-nya itu perlu mengirim ke 254 host lainnya. Kalau broadcast saya kirimnya ke 16 saja. Kalau misalnya saya berhubungannya hanya dalam satu network aja. Gitu ya. Oke. Yang ketiga itu biasanya lebih ke security. Kenapa sini bisa security-nya dari mana? Padahal kita membagi jaringan aja. Security-nya ini maksudnya lebih ke arah paket yang bisa lewat. Jadi contohnya kayak gini, misalnya di sini operational staff dan network admin. Bisa aja si network admin ini boleh mengirim ke paket ke operational staff, tapi operational staff ini kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu itu harus lewat network admin dulu. Jadi kita punya beberapa security rules yang bisa kita terapkan kalau misalnya ada penggunaan subnetting seperti ini. Gitu ya. Ini 3 main reason-nya sih biasanya. Manageable, performance, sama security. Kurang lebih kayak gitu. Ada yang bingung dulu sebelum aku lanjut? Gimana caranya kita tentuin kayak gini? Gak ada? Aku lanjut ya. Teknik biasa nggak beda jauh ya. Nggak terlalu beda jauh. Kita ngelakuin hal yang sama, cuman dia bedanya kelas-kelas saja. Nanti aku jelasin. Oke. Ini kita bakal bahas ke FLSM. Nah, setiap kita kembali lagi ke kelas-kelas A, B, C, D, E ini. Bentar ya. Ya udahlah, copy paste semuanya. Atau kenapa kontrol alt bawahnya nggak bisa. Oke. Nah, setiap kelas ini dia ini memiliki sebuah subnetnya terlebih dahulu. Mereka ini sudah ada bawaannya sebenarnya. Nah, di sini itu dia 255.0.0.0. Kemudian di sini subnet masnya ini 255.255.0.0. Di sini 255.255.0. Kemudian di sini kalau buat D sama E itu harusnya tidak ada harusnya. Oke. Jadi ini kita sudah memiliki subnetnya dulu ya. Ini subnet by defaultnya. Kelas D sama kelas E saya hapus dulu. Oke, by default di sini dia itu sudah punya subnet masnya sendiri. Jadi sebenarnya ini buat apa sih? Ini buat apa kita ada angka random ini bagi yang teman-teman yang belum tahu. Jadi di sini kita itu bisa di sini kalau teman-teman lihat ada 000, di sini ada 00, di sini ada nolnya ya. Oke. Nah, yang angkanya 255 ini yang bagian subnet mas ya, yang bagian subnet mas. Bagian 255 itu adalah penentu dari si network ID-nya atau penentu dia berada di jaringan mana. Oke, yang bagian 0 itu adalah host ID-nya lebih tepatnya. Jadi di mana kita bisa menggunakan IP address untuk sebuah host atau device. Oke ya. Jadi 255 ini itu untuk menentukan jaringannya sebenarnya. Kalau yang 0 ini itu untuk menentukan hostnya. Gitu ya. Untuk menentukan, kalau misalnya dari IP range sekian sampai sekian, itu adalah usable IP address untuk sebuah device atau sebuah host. Oke ya. Sampai sini nangkap dulu. Mungkin akan lebih mudah kalau misalnya saya kasih contoh ya. Oke, ini saya kasih contoh. Misalnya kita kembali ke IP yang lama 192.168.1.2 misalnya. Oke, kalau misalnya teman-teman dia di sini, dia ini memiliki kelas C ya. Di sini kelas C, berarti subnet pas by defaultnya itu adalah 255, 255, 255.0. Oke,
Nah, di sini kita bahas dulu. Coba kita convert ke binary ya. Nah, 192 itu 128 tambah 64. Kemudian 168 itu 128 tambah, ya udah pakai kalkulator biar lebih cepat. Programmer 168 terus 1 itu 00001, ini ada 8 sama 2 itu 0000010. Ya, ini 192 16812 di convert jadi binary itu seperti ini. Oke ya. Kemudian ini ada subnet masknya. Coba kita convert menjadi binary. Ini satu, saya copy paste dulu. Ya. Nah, subnet masknya sudah seperti ini. Nah, subnet masknya ini kalau misalnya teman-teman lihat yang bagian depan ini tadi saya bilangnya untuk menentukan dia ini berada di jaringan mana. Kemudian si 0 ini untuk menentukan host ID-nya, gitu ya. Nah, jadi bagaimana sih caranya si network menentukan dia ini berada di jaringan mana? Dia ini bakal melakukan N, operasi N ya. Harusnya teman-teman belum belajar di algoproc. Jadi dia ini bakal meng-N-kan IP address kita dengan si subnet masknya. Jadi kalau misalnya di sini 1 dengan 1 sama-sama true ya, berarti dia bakal menghasilkan true juga. 1 ini ibaratnya kayak true, 0 ini ibaratnya false. Cuman kalau misalnya di dalam operasi binary ini 1 dengan 1 ini menghasilkan 1. Gitu ya. Kalau 0 dengan 1 dia menghasilkan 0. Oke ya. Kalau misalnya saya coba replikasikan, dia bakal hasil seperti ini. Oke, untuk operasi N-nya ada yang bingung dulu gak? Pakai N. Pakai N aja, pakai N aja. Kak, makanya buat hitung binary-nya kapan pakai N, pakai OR. Emang kita ada pakai OR? Kita pakai N saja sih. Dari yang aku tahu, pakai N saja. Jadi ini pakai operasi N. Ini 1 dengan 1 jadi 1, 1 dengan 1 jadi 1, 0 dengan 1 jadi 0, dan seterusnya. Pakai N saja. Oke ya, terjawab. 3, 2, 1. Oke. Nah, di sini sudah terbentuk ya. Di sini adalah network 1 N0 bukannya 0 ya? Iya. Iya, 1 N0 itu hasilnya 0. Emang ada yang 1 hasilnya di sini. 1 dengan 1, 1 dengan 1, 1, 1 dengan 1, 1, 1 dengan 1, 1. Ya, ini sisanya semuanya 0. 0, 0, 0, 0, dan ini 0 semua. Yang baris 2 ke belakang. Oke ya, sip ya. Nah, di sini kalau misalnya kita convert kembali, ini binary-nya, kalau kita convert kembali ini jadi 192, 168. Ini di sini dia 1. Di sini 0. Nah, ini 192, 168, 1.0. Oke ya. Jadi dia ini, si IP ini, itu menandakan kalau dia berada di dalam jaringan IP sekian. Ini network ID-nya. Network ID-nya. Oke ya. Nah, kalau misalnya, apa yang terjadi kalau misalnya IP ini saya ganti deh. Ini saya ganti. Misalnya di sini saya ganti ke angka yang besar deh, misalnya 192. Misalnya seperti ini ya. Coba kita replikasikan dulu. Di sini saya ganti aja nih, 192 itu 110000. Kalau misalnya teman-teman lihat, ini gak bakal ada bedanya ya hasilnya kan ya. Karena di bagian belakang ini, itu di N-nya itu sama 0 semua. 1 dengan 0 ya jadi 0, 1 dengan 0 jadinya 0. 0 dengan 0 ya 0.
Ya kan ya? Jadi hasilnya bakal sama nih. Hasilnya bakal berada di 192.168.1.0, di mana yang merupakan network ID-nya. Jadi gunanya si subnet mask seperti itu. Jadi kita ini bisa menentukan sebuah IP address dengan subnet masknya, yaitu berada di jaringan yang mana. Kayak gitu ya. Oke. Nangkap dulu buat yang kayak gini, operasinya. Nah, itu kenapa kelas C ya, Kak? Karena depannya 192. Jadi range-nya itu mulainya dari sini. Kita lihat angka depannya sih. Dia berada di dalam range yang mana. Karena 192.168.1.0 itu berada di dalam range sekian, maka dia itu kelas C. Kalau untuk subnet kelas B gimana ya, Kak ya? Kalau subnetnya kelas B, ya berarti di sininya 0 semua. Jadi kalau kelas C, ini ya angka belakangnya yang keganti ya. Kalau kelas B, 2 angka belakang ini bisa keganti. Jadi sama aja. Dia prosesnya sama, cuman bedanya yang berubah ini angka-angka di sini ini bisa berubah nih, 2 angka belakang. Kalau kelas A, 3 angka belakang ini bisa berganti. Gitu ya. Oke. Nah, jadi misalnya sekarang baru kita bahas nih tentang FLSM. FLSM, ingat dia ini ukurannya fix. Jadi kita pakai contoh kasus aja deh. Kita pakai contoh kasus, misalnya kita punya 2 jaringan. Ya, kita mau bikin 2 sub network. Pertama ini ada network admin. Network admin ini dia butuh misalnya 25 PC, 25 IP address lah lebih tepatnya. Kemudian operational, misalnya dia butuh 30 IP address. Jangan deh, misalnya banyak dikit deh. Misalnya dia butuh 67 IP address misalnya. Oke ya. Ingat, kita kembali lagi dengan kata fix. Fix itu berarti sudah pasti. Jadi dalam sebuah network itu, dia bakal memiliki subnetwork di mana ya jumlah hostnya sama. Oke, step pertama, kita cek dulu mana subnetwork yang membutuhkan paling banyak IP address. Nih, 67 sama 25. Yang paling banyak 67 kan ya? Berarti paling banyak itu 67. IP address paling banyak. Oke ya, nomor step 1 ini cukup mudah lah ya harusnya. Kita hanya nentuin aja, IP address-nya yang paling banyak mana. Kedua, kita tentukan subnet mask-nya terlebih dahulu. Oke, nah cara kita menentukan subnet mask-nya itu adalah kita bakal melakukan operasi 2 pangkat N. N-nya ini di mana N itu dimulai dari 1. Kemudian, kita bakal berhenti operasi ini ketika kita mencapai hasil, kita akan berhenti ketika mencapai hasil 2 pangkat N-nya itu melebihi dari si 67, yaitu si IP address yang paling banyak dibutuhkan. Oke, kita mulai 2 pangkat 1 ya 2, 2 pangkat 2 ini 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4 ini 16, 2 pangkat 5 itu 32, 2 pangkat 6, 64, 2 pangkat 7, 128. Nah, ini jangan lupa dikurangin 2 ya. Ini harusnya, ada 1. Harusnya dikurangin 2. Kalau dikurangin 2, dikurangin 2, 6, dikurangin 2 itu 14, dikurangin 2, 30, dikurang 2 ini 62, dikurang 2, 126. Ya ini harusnya enggak. Harusnya mulai dari 2. Sorry. Nah, kenapa kita kurangi dari 2? Ingat,
di dalam sebuah network, pasti dia memiliki sebuah network ID dan sebuah broadcast ID atau broadcast address. Jadi dua ini itu sudah dipesan untuk network ID sama broadcast address-nya, maka kita kurangin 2. Nah, kalau di sini kita lihat 2 pangkat 7 atau 128 kurang 2, berarti ada 126 host yang bisa kita gunakan atau device di dalam sebuah subnetwork. Berarti di sini kita sudah bisa pakai nih yang ini ya. Kita sudah pakai 2 pangkat 7. Nah, kita simpan angka N sama dengan 7 ya. Oke. Step 3. Ya udah, ini dalam step 2 juga gak masalah. Kita tentukan subnet mask-nya dengan cara di sini. Ingat, tadi kita pakai kelasnya C ya, kelas C. Kita pakai ya kelas C. Jadi sini saya pakai 32. Di sini kita cari dulu, di sini saya tulis dulu rumusnya ya, 32 kurang 24 dikurang 7. Berarti 32 24 7 32 kurang 31 ya, hasilnya 1. Nah, 1 ini hasil 1 sama dengan jumlah angka 1 untuk subnet mask bagian host. Jadi kan tadi kan si subnet mask si kelas C itu 255.255.0. Berarti ada ada 111 sebanyak 24 biji. Ini kan 8, 16, 32, terus di sini ada 0 nih, belakangnya 0 kan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kurang 1. Nah, 1 ini kita bakal taruhnya di sini nih. Kita bakal taruh jumlah 1 di sini. Jadi subnet mask kita jadinya 255.128. Ini subnet mask kita. Oke. Sampai sini nangkap dulu. Kak, boleh nanya nggak, Kak? Boleh. Itu hasilnya pernah jadi minus nggak sih, Kak? Hasilnya pernah jadi minus atau enggak? Jawabannya enggak. Oh, nggak pernah. Oke. Masih, Kak? Ya, dia kalau jadi minus kita tidak bisa menentukan ininya harusnya. Tergantung kelas, harusnya nggak pernah sih. Dari pengalamanku sih selama ngitung subnet nggak pernah jadi minus. Tadi dikurang 2 itu kenapa ya Kak ya? 2 ini dikurangi karena kita memiliki si network ID dan broadcast ID. Setiap network pasti punya 2 biji ini. Bisa dicontohin kayak ipconfig. /a. /all, sorry. Jadi dalam sebuah IP address, contohnya mana ya? Pakai yang ini. Nah, di sini dia ada IP address-nya. Ini IP address-nya nih. Ini usable IP address-nya. Ini subnet mask-nya. Ini subnet mask-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat untuk ini, interface-nya itu 169 ini. Harusnya yang 169-nya. Ya ini nih. Ini 169.254. Ini itu interface-nya yang tadi kita baca tadi barusannya ada IP address-nya. Di sini ada 169.254.255.255. Nah, inilah si broadcast IP address-nya. Oke, ini broadcast IP address-nya. Ini subnet mask-nya. Gitu ya. Dia gak ada tunjukin network ID sih di sini. Cuman ya apa boleh buat. Tidak bisa ditunjukkan. Kayak kurang lebih kayak gitu. Jadi setiap network pasti memiliki sebuah network ID dan broadcast ID. Kamu nanya dong, Kak. Boleh? Yang dimaksud subnet max baru tuh yang mana ya, Kak? Berarti ya? Yang ini nih, yang ini. Oh, berarti itu harus dicari juga ya? Kemarin soalnya pas yang GSLC saya nggak nyari itunya. Oh, ya ini harus dicari. Ini harus dicari. Untuk FLSM ya, kita harus dicari.
Supaya kita bisa membagi IP, tadi kan kita pakai 192.168.1.0, kita bakal bagi jadi 2 subnetwork. Jadi si dia ini, di dalamnya ini bakal punya 2 jaringan lagi di dalamnya. Caranya kita pakai FLSF ini. Kita sudah tahu subnet masnya. Kalau udah terlanjur dia upload gimana, Kak? Oh, gak apa-apa. Nanti, yang penting kamu sudah tahu aja kira-kira salahnya di mana kan ya. Oke. Oke ya. Makasih, Kak. Nah, ini kan tadi subnet masnya kelas C. Ini subnet mas yang baru. Nah, jadi sekarang kita tentukan dulu, step ketiga, tentukan usable IP address yang usable IP address, gimana ya caranya? Tentukan IP range lah, IP range untuk setiap jaringan, setiap subnet. Oke. Ingat, di sini kita lihat tadi N-nya 7, 2 pangkat 7 itu berarti ada 126 host. 126 host berarti yang bisa digunakan, tapi dia memiliki tetap 128 IP address ya. Jadi range pertama yang digunakan untuk si network administrator adalah 192.168.1.0 hingga 192.168.1.127. Oke, di mana IP address yang bisa digunakan itu 192.168.1.1 hingga 192.168.1.126. Nah, ini kalau misalnya teman-teman hitung 0, kalau teman-teman hitung 0, 1, 2, 3 sampai 127 berarti ada 128 IP address, 128 IP address. Oke ya. Nah, yang bagian pertama ini, yang memulai range-nya, ini adalah network ID-nya. Sedangkan yang ini, yang 127 ini adalah broadcast ID-nya atau broadcast address-nya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu buat range pertama. Sorry, suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus, sorry. Itu dapat range dari mana ya, Kak, angka range? Angka range-nya ini tadi ingat, 2 pangkat 7 itu 128 kurang 2, berarti 126 host. Tapi dia tetap punya 128 IP address. Jadi range-nya ini dimulai dari 0 hingga 128. 0 sampai 127 kan ada 128 IP address. Itu range-nya kita mulai dari situ. Masih mulai dari 0 ya, Kak? Iya. Ah. Ini karena kita baru nentuin range pertamanya. Oke. Nah, baru di sini range kedua, ini buat operational. Nah, ini baru kita, karena yang 0 sampai 127 ini sudah dipakai untuk CNA, maka kita mulai lagi nih, 192.168.1.128 hingga 192.168.1.255. Di mana IP address yang bisa digunakan adalah 192.168.1.129 hingga 192.168.1.254. Oke ya, ingat di sini ada 128 IP address, tapi dia hanya memiliki 126 usable IP address atau IP address yang bisa digunakan. Kak, pernah gak sih misal ada 128 IP yang usable, tapi ternyata di antara 128 itu ada yang pernah ke use? Pernah ke use. Kalau misalnya di kasus ini, harusnya bisa terjadi kalau kita menggunakan namanya. Karena kita di sini masih menggunakan static IP address. Ya, static IP address. Static IP addressing lah sebutannya. Jadi kita ini, coba aku kasih contoh ya. ncpa.cpa.
properties. Jadi sini yang kita kan masih menggunakan, atau kayak aku jawab yang pertanyaan si Fukrian dulu. Jadi sini kan kita memiliki, ini nggak bisa ke zoom nih. Aduh, sebentar ya. Oke, jadi sini kalau teman-teman lihat, di sini kita obtain IP address automatically. Nah, tapi di sini ada satu nih, use the following IP address. Ya nggak sih? Nah, di kasus yang kita gunakan sekarang, itu kita menggunakan si yang ini nih, kita menggunakan yang ini. Di mana kita menentukan IP address, subnet mask, dan gateway-nya itu secara manual. Jadi bisa aja, kalau bisa saya setting sini, misalnya saya setting, di sini saya setting 192.168.1.56, bisa aja IP ini ada di komputer lain yang mengconnect ke satu router kos saya nih. Gitu ya. Itu untuk static address static IP addressing. Jadi kita ketik sendiri IP-nya itu berapa. Nah, beda ya sama automatically di mana dia itu bakal langsung dikasih sama si routernya IP address-nya berapa. Oke ya, kayak gitu ya kurang lebih ya. Itu buat sekedar contoh aja. Oke, saya ulang ya. Yang 127, 126, 255 sama 254. Oke, kita mulai dari range pertama dulu. Di sini kan karena belum ada range-range sebelumnya, belum ada IP address sebelumnya, kita mulainya dari 0. Kemudian 127 ini berasal dari mana? Kita lihat tadi N-nya itu adalah 7. N-nya 7. Jadi 2 pangkat 7 itu kan 128. Berarti di dalam sebuah jaringan tersebut, dia itu memiliki 128 IP address. Nah, jadi makanya di sini kita bisa tentuin range-nya 192.168.1.0 hingga 192.168.1.127. Nah, kalau misalnya kamu hitung 0 sampai 127, itu pasti jumlahnya pasti ada 128 angka. Jadi ini sudah benar 128 IP address. Oke ya. Jadi 1 sampai 127 tambah angka 0, berarti 128 IP address. Nah, buat yang angka 126 ini, 1 sampai 126 ini adalah usable IP address-nya. Kenapa seperti itu? Sabar ya, yang default gateway ntar aku bahas. Oke, ya di IP address yang digunakan, itu mulainya dari 1 sampai 126. Kenapa? IP address yang ini digunakan sebagai si network ID-nya. Kemudian 192.181.127 ini itu broadcast address-nya. Yang tadi buat nge-broadcast message itu. Oke ya. Sama halnya untuk yang 128 sampai 255. 128 ini setelah 127 kan dia 128 mulainya. 128 sampai 255 ini adalah IP range-nya. 128 ini network address-nya. 255 ini adalah broadcast address-nya. Di jaringan kedua ini usable IP address-nya dimulai dari 129 sampai 254. Oke, kira-kira nangkap dulu untuk Martinus. Nangkap ya? Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa itu default gateway? Nah, misalnya saya search google.com. Kayak. Nah, ini default gateway kita. Ya, ini sabar ya. Ini sampai tunggu selesai. Di sini saya buka CMD dulu. Saya buka ipconfig. Di sini kalau teman-teman lihat di sini Ethernet, di sini IP address saya 10.22.208.106. Default gateway saya 10.22.208.1. Ini default gateway saya. Coba kita lihat di tracer balik, pas kita mau ke Google, dia ngapain? Dia pertama-tama akan melewati 10.22.208.1. Jadi jalan keluar kita dari jaringan itu gateway namanya. Oke, buat Lius Aprian Hartono, lengkap. Nah, Kak.
eh Jadi kalau misalnya kita mau pergi ke google.com, jadi saya pakai komennya namanya tracer. Jadi saya ini bakal nge-trace IP saya ini mengirim paketnya itu lewat mana aja. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah kita perginya itu dari IP address kita dulu 10.22 10.22.208.106 punya saya. Baru saya pergi ke gateway saya dulu. Setelah dari gateway saya baru dia pergi keluar ke tempat yang lain. Jadi dia pergi ke IP address yang lain. Berarti dia sudah keluar dari jaringan saya. Gitu ya. Oke, nangkap dulu. Oke ya. Nah, sama halnya kalau misalnya ya, ini kan saya pergi di komputer BINUS nih. Coba saya pakai di komputer saya nih. Ini yang komputer saya IP config. Di sini saya pakai Ethernet ya, koneksi Ethernet. Di sini IP saya 192.168.0104. Coba bisa saya tracer ke google.com. Nah, IP-nya sekian. Nah, di sini dia pasti ke segini dulu. Ini default gateway saya. Di sini default gateway saya segini. Jadi yang dia lakukan sebelum saya bisa keluar, nah, yang saya lakukan adalah saya pergi dari si IP address saya kirim paket ke gateway saya dulu, lalu saya pergi ke ini sini bagian DNS ISP saya, di sini ISP saya juga. Baru nanti dia bakal mencari keluar ke IP public yang si Indonesia, ke DNS servernya si Indonesia untuk mencari si google.com. Gitu ya. Nah, di sini ini proses dari si ISP-nya. Jadi intinya dari komputer saya ke router kos saya dulu, lalu nanti keluar ke DNS server untuk mencari si google.com sebenarnya. Cuman karena di sini dia sudah tahu IP address-nya, dia bakal keluar dari tempat saya nih, dari komputer saya ke router kos, kemudian melewati beberapa layer si ISP, baru nanti dia bakal pergi ke Google. Nah, karena Google pun juga memiliki IP yang dinamis, yang sering berubah-ubah, makanya di sini dia pencarian juga cukup lama. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan mungkin? Mau nanya Kak, Boleh. kalau misalnya konsep IP hiding itu gimana Kak? Jadi kayak misalnya ada kayak orang kayak nge-hide IP-nya gitu buat masuk ke mana gitu tuh maksudnya gimana tuh? Konsep IP hiding itu sebenarnya bukan tidak ada sih. Sebenarnya lebih tepatnya kita melapiskan IP address kita dengan beberapa jaringan lainnya. Contohnya kita menggunakan VPN. Mengapa kita kalau misalnya menggunakan VPN? Contohnya nih, saya tidak bisa buka Netflix kalau misalnya pakai IndiHome. Gak apa-apa. Saya pakai IndiHome nih. Saya connect ke VPN dulu, baru bisa buka Netflix. Itu dikarenakan saya connect ke VPN, Virtual Private Network, di mana dari apapun hal yang saya lakukan di internet itu pasti bakal melewati si VPN. Berarti dari paket saya dari tempat saya, dia bakal pergi ke VPN, baru dia bakal mengambil website page-nya misalnya ke saya, baru dia mengambil website page-nya lewat si VPN tersebut, Virtual Private Network, baru diberikan ke saya. Jadi IP hiding itu lebih tepatnya bukan menyembunyikan IP, tetapi melapisi beberapa IP lainnya atau network lainnya. Kita melewati network lainnya supaya IP address kita yang asli itu tidak kelihatan. Lebih tepatnya kayak gitu. Oke ya, konsep IP hiding. Kalau konsep tracing-nya gitu kan biasa kalau orang kayak udah di hiding kan kayak orang yang ngecek kan kayak bisa di trace balik terus ada kayak layer tracing gitu dibalikin lagi sampai ketemu IP kita yang asli gitu. Sekalian dong Kak itu. Kalau untuk yang seperti itu, untuk tracing-nya itu sebenarnya kalau di bagian security itu dia aku kurang tahu juga sih metodenya seperti apa supaya bisa di-trace balik. Cuman yang mereka lakukan biasanya itu mereka melakukan social engineering. Jadi ada satu link disebarluaskan tapi dituju untuk target seorang target. Saat targetnya klik link ini, ya udah IP-nya nanti bakal kecatat. Biasanya kayak gitu sih buat tracing kembalinya. Habis kalau misalnya paketnya sudah dikirim, tapi kalau kita menggunakan virtual private network dan kita menggunakan proxy, melapiskan proxy itu kayak messenger. Jadi
Saya ngomong ke C, tapi lewat si B gitu. Jadi saya ngomong ke B dulu, B baru ngomong ke C. Itu proxy, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi lebih tepatnya itu dia itu bakal biasanya menggunakan teknik ini sih yang paling mudah sih. Jadi linknya disebarluaskan, kalau misalnya si targetnya ini klik linknya, maka dia bakal dapat IP address-nya. Untuk tracing kembali, aku kurang tahu juga sih buat bagaimana caranya kalau misalnya dia mengakses sebuah IP address, itu apakah dia bakal bisa di-trace kembali. Seingat saya, setahu saya itu harusnya tidak bisa dilakukan. Palingan yang bisa kita dapatkan adalah IP address publiknya paling. Jadi ya paling kita tahu dia berasal dari mana gitu, dari Indonesia atau dari mana, karena IP publiknya kelihatan. Paling gitu ya. IP address orang-orang ada yang sama gak, Kak? Oke ya, pertanyaannya thank you ya. Oke, IP address orang ada yang sama nggak? Untuk publik harusnya tidak ada. Cuman seingat saya kita dalam 50 tahun lagi harusnya 30 atau 50 tahun, pokoknya 2050 atau 50 tahun lagi aku lupa, kita bisa kehabisan IP address. Jadi untuk sekarang tidak harusnya. IP address orang ada yang sama atau enggak. Cuman bisa aja mereka menggunakan public address yang sama karena mereka sama-sama pakai ISP yang sama. Cuman kalau misalnya untuk setiap orang ada IP address yang sama atau enggak, itu jawabannya tidak. Kecuali teman-teman pakai static IP addressing terus sengaja samain IP address-nya. Nah, itu beda cerita. IPv6 itu lebih banyak dari IPv4. Harusnya iya, IPv6 lebih banyak. Oke ya, IPv6 itu juga ada satu metode yang namanya Anycast. Nah, ini teman-teman boleh cari tahu sendiri lah. Aku kata ya, selama pengalamanku di networking, aku gak pernah pakai IPv6 sama sekali. Kecuali titik-titik satu atau si localhost. Cuma ini aja, aku gak pernah pakai yang lain. Oke, nah ini kita lanjut ke VLSM dulu ya. Nah, di sini FLSM kita menentukan range-nya itu sudah pasti ya. Berarti tadi kita menentukan, walaupun di sini kita lihat ya, si operational hanya butuh 67 IP address, tapi kita kasih ya 128 IP address, lebih tepatnya 126 host. FLSM itu seperti itu. Jadi setiap subnet ini memiliki jumlah host yang sama. Di sini 126, di sini juga 126 usable IP address-nya. Nah, VLSM itu tidak seperti itu. Jadi setiap subnet, setiap jaringan atau subnet ya, subnet atau jaringan, subjaringan di dalamnya bisa memiliki subnet mask yang berbeda. Oke. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ini kan sama ya. Di sini kalau misalnya teman-teman lihat di sini usable IP address-nya ini sama. Kenapa? Karena mereka berdua ini menggunakan subnet mask yang sama, subnet mask yang ini. Contoh ya. Bagaimana caranya kita menentukan IP misalnya 192.168.1.2 itu berbeda dengan si IP 192.168.1. Berapa ya? 192 deh misalnya. Bagaimana caranya kita tahu mereka berdua ini berada di jaringan yang berbeda? Berarti kita convert ke binary dulu. Ini saya copy paste dari atas deh ya. Nah, nih. Di sini kan belakangnya 2. Berarti di sini 10, lalu di sini itu 1. Di sini saya copy paste lagi, lalu di sini saya paste 192 itu 1 di sini, 1 di sini. Nah, coba kita end-kan. Di sini nggak ada yang bersilangan, jadi tidak ada masalah. Jadi di sini network ID-nya itu 192.168.1.0. Di sini ada yang yang sama. Jadi sininya saya jadi 1. Di sini network address-nya 192.168.1.128. Oke. Karena mereka menggunakan subnet mask yang sama, jadi kita tahu nih dalam IP kelas C ini dia memiliki 2 jaringan, 2 subnet di dalamnya. Karena ada angka 1 nih di belakang.
Cuman kalau misalnya VLSM, subnet masknya ini kita untuk setiap jaringan itu tidak harus sama. Jadi kita bisa menggunakan 255, misalnya di jaringan pertama kita pakai 255, 255, 255.192. Lalu yang keduanya 255, misalnya di sini 255 terus 254 gitu. Nah, itu bisa. Jadi VLSM kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi VLSM ini kenapa seperti itu? Dia disebutnya classless subnetting ya, berarti dia itu tidak bergantung terhadap kelas sebenarnya. Jadi di sini kita bisa memberikan subnet masknya. Kenapa kita dibuat seperti ini? Dikarenakan FLSM atau lebih tepatnya ke kelas full subnetting itu menghabiskan IP yang tidak digunakan. Jadi tadi kita hanya pakai 67 IP address, tapi kita kasihnya 126. Jadi 126 kurang 67 berapa sih? 126 kurang 67. Berarti ada 59 IP address yang tidak digunakan. Itu kan wasteful namanya, wasteful IP address. Jadi kita nggak pakai. Jadi kita di sini bisa menggunakan si VLSM. Tekniknya sama, cuman bedanya kita bakal menentukan setiap IP address, setiap jaringannya kita bakal menentukan subnet masknya masing-masing. Oke, di sini kita lihat ya, di sini dia ada example-nya nih. Di sini dia ada operational division, ada academic division, dan registration division. Ini saya copy dulu ya. Oke. Jadi di sini yang kita lakukan, kita lihat dulu operational division, butuh 20 host, berarti kita bakal tentuin 2 pangkat berapa yang bisa melebihi si 20 host. Oke, 2 pangkat N, berarti 2 pangkat 2, itu 4. Ya udahlah, kita cepat aja deh. 2 pangkat 5, 32 kurang 2, berarti 30 host. Berarti kita menggunakan subnetnya itu di 32 kurang 2, 30. Berarti kita pakai 32 kurang 24 kurang 5. 8 kurang 5, 3. Berarti 255, 255, 55. Terus di sini 224. Kayak untuk penentuannya kurang lebih kayak gitu. Kayak FLSM, cuman kita bakal ngelakuin semuanya untuk setiap jaringan. Kayak. Oke, sampai sini mungkin ada punya pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke yang lain. Nggak ada. Kalau misalnya 3 divisi butuh 120 host gimana? Berarti kita bisa pakai subnet masknya lebih kecil. Jadi kalau 120 host berarti kita pakai 2 pangkat 7. 128 kurang 2, 126. Ini bisa. Cuman kalau 3 divisi, sorry, 3 divisi. Berarti di sini kita bakal pakainya di sini kita bisa ganti nih. Misalnya di sini 0. Di sini itu bisa misalnya berapa ya? Masing-masing butuh 120 host. Kita bakal pakai ya IP kelas B, jadi kita bakal nentuin 2 depannya ini pakai buat network ID-nya, yang belakang ini untuk si apa tuh namanya tuh? Buat si host ID-nya gitu ya. Nanti bakal aku jelasin lebih lanjut ya. Kita selesai yang ini dulu. Oke. Academic division ada 50. Jadi di sini kita pakai 2 pangkat 6. 64 kurang 2 itu 60. Oke ya. Jadi 32 kurang 24 kurang 6. Itu hasilnya 2. Berarti 255, 255, 255, 192. Lalu di sini kita bakal
Mana mouse cursor saya? Oke, nih. Lalu registration division 15 host, 2 pangkat berapa ya bisa lebihin? 2 pangkat 4, 2, 4, 8, 16, 32, 2 pangkat 5. Ya udah berarti sama nih. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ntar aku coba cek dulu. Kak, koreksi dikit, 64 kurang... Oh ya benar juga. Sorry. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin? Gak ada. Oke, kalau misalnya gak ada, kita lanjut dulu kali ya. Ada nanya di chat tuh Kak. Ada kayak itu Kak. Ada di chat. Kenapa gak pakai 2 pangkat 4? Yang 15-nya. Karena kita minus 2. 16 kurang 2, 14. Kan, ingat, ada network address dan broadcast address-nya. Oke, nah kita lanjut dulu. Jadi sini kita sudah sediain masing-masing. Jadi nanti range pertamanya, di sini kan ada 32 IP address, berarti IP-nya tadi berapa sih? 200 sekian. Nah, jadi untuk si pertama-tama siapa sih operational, itu dia bakal pakai 200, 199, 1.0 hingga 200, 199, 1.31 harusnya. Iya, 31. Di mana usable IP address-nya itu 200, 199.1.1 sampai 200, 199.1.30. Oke, lalu kita lanjutin ke akademik, di mana dia bakal mulainya dari lanjutan C31, tapi bedanya dia memiliki 62 host atau 64 IP address. Jadi 200, 199.1.32 sampai 200, 199, 1.32 tambah 64 itu berapa ya? 96 ya? 30 atau 64? 96. Ya, 95 berarti sini. Di mana usable IP address-nya 200, 199, 1.33 hingga 200, 199, 1.94. Lalu yang terakhir si registration, dia bakal pakai IP-nya lanjutan dari sini 200, 199, 1. Tadi dari 95, 95 tambah 32, 100. Aduh, kalkulator. takut salah. Berarti tadi 96 tambah 32, 128. Berarti 96 sampai 200, 199, 1.127, usable IP address 200, 199, 1.97, 97 hingga 200, 199, 1.126. Coba kita cek deh. Ini ada jawabannya di bawahnya BTW. Harusnya udah sama ya. Di sini dari sini 2 sampai 62. Kenapa dia mulai dari 1? Network address-nya 1. Harusnya ini salah, harusnya mulainya dari 0. Di sini 65 sampai 94. Sabar. Oh, dia mulainya dari akademik dulu. Kalau aku mulainya dari operasional dulu.
operational dulu di sini. Oh, dia sort dari highest to lowest dulu. Oke deh, oke. Ntar ya, di sini dia sort the network by host requirement from highest to lowest. Kan akademik, di sini operational. Ya udah deh, biar sama kita urutin juga deh ya. Kita mulai dari akademik dulu. Akademik, operational baru registration. Ya udah, berarti ini saya revisi dikit ya. Karena dia mintanya dari yang paling tinggi. Oke, ini 1 sampai 63. Disable IP address-nya itu 1 hingga di sini itu 62. Ini harusnya operasional butuh 32 juga, berarti di sini 64 sampai 90. 64 sampai 95. 63 tambah 32, 64 tambah 32 ya, harusnya segini. Oke, di sini 65, lalu di sini 94. Lalu di sini registration itu dia butuh 32 juga, berarti dari 96 sampai 127, lalu 97 sampai 126. Ya, harusnya kayak gini. Kenapa dia mulai dari 1 ya? Harusnya dimulai dari 0 harusnya. Aku nggak tahu. Nanti aku coba pastiin lagi deh siapa yang buat. Harusnya dimulai dari 0. Afiel ada nggak sini? Afiel? Harusnya mulai dari 0 atau 1? Atau aku yang salah ini nih, ada yang miss. Seingatku ya, IP address itu dimulai dari 0. Gimana Afiel? Ada ntar ya, nih coba pastiin dulu, takutnya salah ini. Oke. Yang operational bagian mana nih yang mau diulang? Ntar ya, nih buka chat dulu. Hitung-hitungnya. Oke. Oke. Dari yang operational, jadi sini tunggu BTW, tadi dia mintanya sort the highest to lowest ya. Jadi sini mulai dari si akademik, itu kan kalau kita FLSM kita cari angka yang tertinggi, lalu kita ini aja ya, langsung kita bagi aja ya. Langsung kita pakai 2 pangkat berapa, lalu kita tentuin dia berapa angka di belakangnya, lalu kita tentuin subnet masknya ya. Cuman bedanya di sini untuk yang VLSM, dia itu bakal tentuinnya itu, dia bakal tentuinnya untuk setiap jaringannya, untuk setiap divisi di sini lebih tepatnya ya. Jadi sini kan divisi academic division butuh 50 host. Berarti yang dilakukan kita bakal 2 pangkat N sampai angka hasilnya itu melebihi dari si 50. Jadi 2 pangkat 6 ini itu melebihi 62 host, berarti dia melebihi 50 ya. Jadi nanti 32 dikurang 24, karena tadi di sini awalnya dia slash 24 ya. Kurang 6, hasilnya 2, berarti hasilnya bakal 255, 255, 255, 192. Baru nanti kita bisa tentuin range-nya di bawah. Jadi dari sini sampai sekian, lalu usable IP address-nya dari 1 sampai 62. Oke? Nangkep dulu gak kira-kira? Untuk Rizky nangkep. Cuman
Ini bakal dilakukan berulang untuk semua ininya ya, untuk semua divisi. Kak, aku masih gak ngerti dari 2 jadi 192 di IP-nya, Kak. Yang mana? 200, 199, 1.0 ini itu harusnya network address-nya. Cuma aku nggak tahu kenapa dia mulai dari 1. Harusnya sih setahu yang diajarin ke aku itu harusnya mulai dari 0. Oh, oke. 192 ini kan tadi 32 kurang 24 kurang 6 kan hasilnya 2. Jadinya ini kan 1111111 udah, oh, sorry. 255 ini kan direpresentasikan dengan 81 ya. Nah, di sini kita tambahin 2 angka 1 di belakangnya, 11 di sini. Lalu sisanya diisi dengan 0. Nah, 11 ini kan biner ya. Ini itu di sini 1 pangkat depan itu 128 ditambah 1 di belakang ini jumlahnya 64, 192. Biner dari 192 ini adalah 110000. Ini aku coba copy ke kalkulator ya. Nah, ini hasilnya desimalnya di sini 192. Ya, kalau misalnya hasil 3 jadi 1110000. Jadi di sini 224 karena 3 angka belakang koma, 3 angka di belakang koma, 3 angka yang di bagian belakang, di sini jadi 1. Jangan ubah di sini deh. Saya copy paste, saya pindah ke sini. Di sininya 1110, di sini saya convert jadi binary, 128 ditambah 64 ditambah 32 adalah 192. Oke, ini dikonfirmasi harusnya pakai 0 ya. Jadi ini harusnya ini sudah benar, harusnya dimulai dari 0. Aku nggak tahu kenapa di sini pakai 1. Ntar nanti aku coba tanya deh kenapa. Habis itu praktikum case teman-teman soalnya. Oh, sorry, salah buka. Oke, ada yang punya pertanyaan lagi? 22. Benar juga. Ya, sorry. Ini 224, sorry. Maklum, matematikaku kurang bagus. Kalau VLSM wajib di-sort dulu, terus kalau FLSM nggak harus di-sort ya. Nah, ini harusnya kalau untuk mendapatkan hasil yang optimal, harusnya di-sorting dulu. Karena bisa aja, kayak gimana ya, jumlah divisi ini, jumlah IP address dari setiap divisi itu bisa aja melebihi /24. /24 kan bisa menampung 255 doang ya. Bisa aja dia nampungnya lebih. Jadi harusnya by default harusnya diurutin sih. Cuman bentar ya, coba aku mikir dulu, aku ingat dulu. Harusnya kalau nggak diurutin pun nggak masalah harusnya. Harusnya nggak masalah. Cuman kalau di sini kayaknya dia urutin supaya kayak ada alasannya nggak di sini dikasih. Sort the network highest to lowest. Mungkin biar angka rapi mungkin. Aku kurang tahu juga. Habis yang aku pelajari ya, itu harusnya nggak usah diurutin, nggak masalah. Aviel mungkin? VLSM lu, VLSM lu ada urutin nggak highest to lowest-nya? Seingatku sih dulu nggak ada ya. Ya, kalau VLS wajib di sort. Oh, oke.
Oke ya, berarti udah dipastiin ya, wajib di sort. Kamu nanya Kak, kalau Ya. semisalnya VLSM itu kenapa itu pakainya yang kayak 2 pangkat yang mendekati 50 terus 2 pangkat yang mendekati 20 sama 2 pangkat 15, kenapa nggak semuanya 50 Kak? Kan bisa juga. Maksudnya, sorry, coba ulangi deh. Kan Eh. itu kan yang paling gede kan 50. Kenapa nggak pakai 2 pangkat yang hasilnya lebih dari 50 semua gitu? Kenapa itu awalnya 2 kali 50, terus habisnya kedua kan ambil 2 pangkat berapa yang mendekati itu ya, jadi kayak lebih kecil terus lebih kecil lagi gitu. Karena kalau bisa kita kayak gitu, kita sama aja pakai konsep FLSM satu. Kedua, satu itu FLSM, kedua kita bakal membuat namanya wasteful IP address. Sebenarnya lebih tepatnya wasteful sih, karena ada di sini misalnya kan IP address-nya ini kan pakai 50 nih, pakai 50. Di sini kalau misalnya kita pakai 50 juga, berarti padahal dia cuma butuh 20 ya. Dia cuma butuh 20 nih misalnya, si operational dia butuh 20. Dia butuh 20 IP address. Kalau misalnya saya kasih, tadi kan kalau 50 pakai 62 ya. Berarti ada 62 dikurangin sama si 20. Berarti dia hanya pakai, ada 42 IP address yang tidak digunakan. Sedangkan kalau misalnya saya pakai VLSM, itu 20 saya pakainya itu hanya 32, jadi 32 kurang 20 sama dengan 12 IP address yang terbuang, yang tidak dipakai. Jadi satu, kita bakal mengurangi wasteful IP address. Kedua, ini kembali lagi ke arah performance, di mana broadcast ke 42 IP address itu lebih banyak daripada broadcast ke 12 IP address saja. Itu sih, harusnya kurang lebih kayak gitu. Kita bakal mengulangi konsep FLSM. Kedua, kita bakal membuat IP address-nya yang terbuang, itu, yang tidak digunakan. Oke ya. Oke, ini buat VLSM wajib di sort ya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Kalau misalnya divisi A butuh 23, divisi B 25, divisi C butuh 27. Yang bedain LSM sama VLSM apa ya? Kalau di kasus ini, ya berarti mereka sama-sama butuh 32 host ya? Ya nggak sih? Maksudnya mereka bakal dibagi 30 host bukan masing-masing. Jadi untuk kasus ini itu tidak ada perbedaannya sebenarnya. Cuman bedanya di FLSM, bentar, aku buka cheat sheet dulu deh, biar mudah. Subnet cheat sheet. Nah ini dulu Comnet aku belajar dari sini. Nah kalau pakai 32 berarti kan dia di sini ya. Di sini kan ya, berarti kalau 23, 25, 27 berarti butuh 30 host per setiap subnet. Di sini kalau teman-teman lihat, di sini kalau kita pakai FLSM, berarti kalau misalnya kita sudah pakai 3 jaringan ini, berarti dia masih ada sisa 5 jaringan lainnya, sisa 5 nih. Ada sisa 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau pakai FLSM. Kalau pakai VLSM, yang angka 5 ini itu tidak ada nih. Kita bisa isi dia dengan jaringan lain. Jadi misalnya kita bisa aja mengisi IP address-nya dari 96 sampai 255 untuk sisanya gitu. Jadi tergantung situasi. Kalau misalnya kalau pakai FLSM kan dia pasti punya sisa 5 jaringan nih, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau VLSM itu tidak tentu. Kita bisa alokasiin dia untuk sisa host, berarti 255 kurang 90, 254 kurang 90, 254 kurang 90.
Tergantung sisanya 254 kurang 90. Gak ada hasilnya. Kalkulator tolong. 254 kurang 90. Nah, 164. Gitu ya. Jadi tergantung situasi dan kondisi masing-masing. Kalau FLSM, saya ulang ya, kalau FLSM dia berarti kalau kita sudah pakai 3 jaringan ini, dia pasti fix di bawahnya sisa 5 jaringan ini. Kalau misalnya untuk itu F ya, itu F. Kalau untuk yang VLSM, berarti di bawahnya ini bisa dialokasiin sesuai sesuka hati kita. Sesuai dengan kebutuhan lebih tepatnya. Jadi kalau misalnya kasusnya gini, kalau misalnya di kasus kamu kan ada pakai berapa tuh, 26, 27, sama 23 host. Ini hasilnya berarti jadi 76 ya, 76 host ya, 76 host. Nah, kalau misalnya di sini saya mau tambahin lagi satu jaringan tiba-tiba, misalnya dia butuh 60 host, nah kita nggak bisa pakai FLSM. Kenapa? Karena dia sini sudah ada sisanya nih, sisanya itu pasti sisa 5 jaringan. Tidak bisa kan ya? Karena satu jaringan hanya bisa menampung 30 host. Tidak bisa kita tambahin si 60. Jadi lebih baik kita pakai VLSM. Jadi kita bisa alokasiin, kita bakal pakai subnet mask-nya itu subnet mask yang 62 nih. Jadi kita tambahin. Jadi IP address yang ini bakal dipakai untuk si jaringan yang baru. Kayak gitu ya. Jadi tergantung dari situasi dan kondisi lagi. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, harusnya kayak gitu. Yang buat di sorting tadi, kalau misalnya saya pikir-pikir lagi, itu supaya nggak tabrakan aja sih IP address-nya harusnya. Harusnya kayak gitu. Oke ya, harusnya di sorting supaya tidak tabrakan. Berarti yang di ini udah benar, sudah di sorting. Ya, AL kalau kamu leave dulu nggak apa-apa. Ini sort network-nya dari highest lowest-nya benar, cuman salahnya itu di bagian sini dia mulainya dari 1 aja. Si network-nya ini mulai dari 1, harusnya mulai dari 0. Gitu ya. Oke, paling gitu aja sih. Oke, nih jadi lanjutan yang kemarin ya. Jadi ini IP yang sudah kita tentukan pakai metode VLSM. Nah, sekarang yang bakal kita lakukan adalah kita bakal coba taruh IP address-nya. Cuman di sini kan dia cuma ada admin sama operational doang ya. Jadi harusnya ini nggak bisa dipasang harusnya. Tapi kita coba pasangin IP address-nya pakai VLSM aja. Oke, jadi di sini anggap aja yang admin yang ini operasional yang ini deh. Anggapan yang kayak gitu aja deh. Nah, ini coba kita pasang dulu aja. Jadi yang admin ini kita bakal pakai si yang akademik punya. Jadi range-nya ini 0 sampai 63. Tapi usable IP address-nya mulai dari 1 sampai 62 ya. Nah, di sini coba kita pasang aja. PC admin 1, kita lihat lagi yang di sini yang soal case-nya. The first range IP address used for admin section, second IP address for operational section. Kemudian di sini first usable IP itu gateway-nya, kemudian host-nya itu depends on PC name. PC 1 itu berarti pakai second usable IP. Jadi artinya di sini second usable IP-nya kan 200.199.1.2 ya. Nah, berarti itu untuk PC 1. Jadi sini kita pasang aja, kita ke desktop, ke IP configuration, 200.199, tadi 1.1 ya. 200.199.1.2, karena ini PC 1. Jadi 1 ditambah usable IP address 1 jadi 2. Subnet mask-nya di sini kalau kita lihat teman-teman, subnet mask-nya ini tadi kalau untuk yang akademik kita pakainya yang 192 belakangnya ya. Jadi sini saya tambahin aja ganti 192. Kemudian gateway-nya 200.199.1.1. Oke, kita lanjut. Ini kita lihat deh nilainya nambah. Nilainya nambah ya. Kalau misalnya ke sini PC 5 desktop ke IP configuration ini 200.199.1.5 tambah 1 berarti 6 ya. Kemudian jangan lupa di sini subnet mask-nya sama karena mereka satu jaringan.
200.199.1.1. Oke. Di sini harusnya progresnya udah bertambah, udah 14%. Coba kita lakukan untuk yang PC 3 sama PC 10 ya. Nah, di sini coba di sini kita kasih desktop. Di sini kita pakai yang kedua, pakai yang operational, mulainya dari 64 sampai 95. Kemudian di sini itu kita kasih subnetnya 224 ya di sini ya. Jadi coba kita ketik dulu. Kita lihat lagi, tadi ini PC ketiga berarti the fourth usable IP jadi jatuhnya ya. Jadi sini kita cek, kita buka subline-nya dulu. Di sini 200.199.1.65 ditambah 3 berarti 65 tambah 3 adalah 68. Oke, 65 6 67 68 ya. 68. Lalu di sini belakangnya ini subnet masknya 224 sesuai dengan perhitungan kita kemarin. Kemudian di sini gateway 200.199.1.65. Nah, coba kita lakukan untuk yang PC 10 ya. Di sini IP configuration-nya 200.199.1.75. Kemudian di sini 224, lalu di sini 200.199.1.65. Oke ya, di sini harusnya udah sama nih. Ini yang di sini juga sudah sama. Oke, coba kita tes berhubungan dulu mereka menggunakan logo yang pesan ini. Coba kita di sini kita bakal pakai kita kayak ibaratnya ngeping gitu ya, ngeping di antara satu jaringan. Coba di sini ke sini. Hasilnya itu di sudut kanan bawah, di sini successful. Kemudian yang satu jaringan di sini dengan di sini ini juga sudah successful ya. Cuman yang jadi masalah adalah misalnya jaringan sini, PC admin di sini ke sini itu nggak bisa. Ini failed. Di sini kalau saya double klik, di sini juga masih harusnya failed ya. Nah, itu karena kita belum specify gateway-nya. Nah, ini yang di pertemuan kedua saya lupa jelasin. Jadi pertama-tama kita ke routernya dulu. Routernya ini kan di sini kalau teman-teman lihat di sini warnanya merah ya. Di sini warnanya merah nih. Itu artinya portnya belum dihidupin. Jadi sini saya pergi ke config. Kemudian di sini FA0100 itu artinya fast ethernet 00. Nah, jadi sini di bagian sini port statusnya ini masih off. On-nya tidak dicentang. Jadi saya on-in aja dulu. Yang di sini juga saya on-in dulu. Nah, berarti ini kondisinya sudah hidup ya. Nah, ini harusnya harusnya ditunggu dulu. Ini harusnya nanti bakal jadi hijau juga. Nah, di sini harusnya di sini sudah hidup, gak masalah sih. Nah, di sini kita setting IP address-nya dulu. Di sini ada IP address-nya kan ya. Nah, IP address-nya ini coba kita setting sesuai dengan gateway yang kita berikan di sini. 200.199.1.1, subnet masknya di sini 192. Lalu yang di sini 200.199.1.65, tapi di sini subnet masknya 224. Oke, kita sudah setting, kita bisa tekan fast forward di sini. Coba kita kirim pesannya. Nah, di sini sudah successful ya dari admin ke operation. Nah, ini kenapa bisa? Dikarenakan mereka ini masih local area network karena mereka masih dalam jangkauan satu router ya. Jadi dari sini, ini saya clear dulu deh ya. Sini saya clear dulu. Jadi kalau misalnya saya dari admin PC 1 ke operational PC 3, nah ini masih successful ya pesannya. Di sini kalau satu jaringan nggak masalah. Coba kita putar balik dari sini, operational PC 10 ke PC admin 5. Terbalik deh. Sorry. Dari PC 10 saya kirim ke PC 5. Nah, ini sudah successful ya. Oke, paling untuk yang ketinggalan kemarin itu kurang lebih seperti itu. Kemudian ini completion-nya ini tidak 100% ya. Kenapa tidak 100%? Dikarenakan ini itu kita menggunakan file PKA-nya yang pertemuan 2. Jadi yang file PKA pertemuan 3 itu sebenarnya tidak ada. Jadi kita pakai contohnya yang ini aja. Yang penting mereka satu jaringan ini
di antara yang subnet satu dengan subnet yang lain itu sudah bisa berhubungan karena mereka satu router ya. Jadi paling kayak gitu aja. Ini kalau misalnya teman-teman mau 100-in itu ikutin aja yang bagian pertemuan 2. Oke, paling kayak gitu aja. Sekian, terima kasih. Kalau bisa nanti ada pertanyaan boleh lewat private chat atau lewat grup aja ya. Oke, sekian, terima kasih.